siang. Sambil menunggu makan siang jam 12, saya mau memberikan pengenalan tentang ferrosemen. Jadi untuk retrofitting atau perbaikan rumah, kita dari Direktorat Rumah Swadaya memberikan alternatif, yaitu dengan metode ferrosemen. Ini jadi coba di next, yaitu, nah ini dasarnya ini adalah kondisi kita ada di ring of fire. Jadi selama 50 tahun ini titik-titik ini adalah kejadian gempa. Jadi sepanjang hampir 50 tahun itu semuanya pernah terjadi gempa titik-titiknya. Jadi padat sekali kalau kita lihat. Sampai Pulau Kalimantan yang katanya tidak ada gempa itu juga pernah, walaupun tidak banyak, hanya 1-2 kasus terjadi gempa. Ini yang ada, terutama nih di Sulawesi kayaknya tertutup nih pulaunya. Semuanya titik-titiknya ada. Oke. Nah ini dasarnya ke sini, kemudian coba berikutnya. Nah ini akibat kerusakannya. Jadi ada yang runtuh, yang bawah ini runtuh semua atapnya, kemudian yang atas itu karena strukturnya ada yang tidak mampu menahan beban terus goncangan gempa sehingga runtuh. Nah itu yang di atas. Ini yang atas di Mamuju 2021 kasusnya di Sulawesi Barat. Kemudian yang bawah ini gempa di Lombok Timur NTB tahun 2019. Nah ini contohnya, salah satu. Kalau salah banyaknya banyak, kemarin di Mamuju banyak, di NTB juga banyak. Ini kemudian, nah ini teknologinya. Jadi teknologi ferrosemen itu memberikan tambahan balutan. Jadi balutannya sebelah kiri, jadi setiap sudut itu akan dibalut dengan kawat ayam. Kalau ininya, bahasa ininya, tapi nanti semuanya dibalut. Kemudian yang silang itu adalah yang tidak ada bukaan. Tidak ada bukaan itu artinya tidak ada jendela, tidak ada pintu. Dia dibentuknya silang, diagonal. Nah semua komponen yang tengah, jadi semua balutan, jadi yang tadinya ada komponen struktur yang harus ada sluf, ada kolom, kemudian ada ring balok, itu semuanya ditutup dengan kawat ayam ferrosemen. Nah ini bukan cuma di luar tapi di dalam, jadi di luar dibalut, kemudian dalam juga dibalut. Jadi semuanya diikat. Itu di gambaran rumahnya. Jadi yang sebelah kanan, paling kanan itu gambarannya itu adalah dinding bata. Jadi sisi luarnya dinding dilapisi balutan kawat anyam dan plesteran. Jadi setelah diberikan atau dipasang dengan kawat anyam, dia harus diplester sebagai pengikat. Ini untuk memperkuat struktur bangunan. Berikutnya, nah ini ada syaratnya. Jadi rumah yang bisa dilakukan perbaikan dengan metode ferrosemen. Jadi yang pertama itu teknik perbaikan rumah hanya untuk rumah tembok, rumah kayu tidak. Jadi tanpa pembongkaran, dindingnya sudah di tembok bata atau tembok batako. Itu syarat pertamanya. Kemudian yang kedua, kondisi rumah berada di atas tanah keras. Jadi kalau tanah lunak kita takutnya ada penurunan, itu pasti belah. Jika dipastikan bahwa berada di atas tanah keras dan sudah ada pondasinya. Nah ini yang ketiga, kondisi pondasi kokoh. Jadi tanahnya harus keras, kemudian pondasinya juga harus kokoh. Yang keempat,
kawat anyam berbahan galvanis. Ini maksudnya biar tahan karat. Ada kan yang berbahan kawat biasa atau kawat anyam, ada yang galvanis. Itu harus menggunakan kawatnya yang galvanis sehingga dia lebih awet. Karena kalau dia berkarat, fungsinya akan berkurang, malah mungkin tidak berfungsi ketika itu terjadi karat. Makanya bahannya harus bergalvanis. Yang kelima, kualitas mortar. Jadi campuran adukan plesterannya itu minimum 1:4. 1:4 itu maksudnya dia menjadi kedap. Plesteran kalau 1:4, apalagi kalau 1:3 dia lebih kedap, sehingga kawat yang ditutup plester itu tidak korosif karena ada air yang tembus ke dalam kawat ayamnya. Berikutnya ketebalan, ini juga berpengaruh. Jadi plesteran itu tebalnya minimal 2 cm. Kalau bisa 2,5 atau 3 itu lebih baik. Karena ya tadi kita untuk melindungi kawat ayamnya. Yang ketujuh, nah bidang yang dilapisi adalah bidang yang seharusnya ada komponen struktur. Jadi seperti kolom, yang tadinya ada kolom, nah itu bisa dilapisi dengan ferrosemen. Lalu slope yang bawah itu juga dilapisi, kemudian ring balok itu yang dilapisi dengan kawat ayam atau ferrosemen. Ini syarat untuk dapat dilakukan perbaikan ferrosemen. Syarat-syaratnya seperti ini. Jadi untuk rumah yang bangun baru kita tidak menyarankan dengan teknologi ferrosemen. Jadi hanya untuk rumah perbaikan dan rumah tembok bahannya. Karena kalau kita bangun baru, kita masih mengacu ke Permen 5 tentang IMB. Itu rumah tembok ya harus ada strukturnya, slope, kolom, balok, fondasi dan seterusnya. Oke. Berikutnya, nah ini dasarnya. Jadi pertama ini ada dari Pak Medipun, kita dapat referensinya untuk pelaksanaan ferrosemen, membangun rumah tambahan tahan gempa dengan metode teknologi ferrosemen. Kemudian ini juga ada kita masukkan di Juknis sesuai SE Dirjen tahun 2021, itu juga disebutkan bahwa perbaikan alternatifnya adalah bisa dengan ferrosemen. Jadi kalau ada rumah tembok tidak ada kolom, dia tidak perlu dibobok pas di sudut-sudut atau untuk kolom, dia tinggal dipasang ferrosemennya. Berikutnya, nah ini gambaran bahannya dan alatnya. Lebih ini ada paku, ada kawat, ada sendok semen dan sebagainya. Ini ada kawat ayam. Biasanya lebarnya 1 meter, panjangnya dari 50 meter, ada yang 30 meter tergantung ketersediaan. Ini bahannya. Berikutnya, saya akan silakan saya rekam. Nah ini detail pemasangan. Ini mungkin agak tidak jelas ya. Zoom. Ya, nah ini contohnya. Kalau kita lihat, oke, agak di zoom lagi, bisa di zoom lagi nggak? Nah ini yang berwarna hitam-hitam ini, itu adalah kawatnya. Jadi pemasangannya, jadi kalau misalkan di sudut sisi luar, kemudian sisi dalam. Itu dipasang kawat, kemudian ini ada namanya jendela, itu juga dilapisi. Lalu pertemuan sudut sebelah kanan itu juga dilapisi ferrosemen. Jadi pemasangannya seperti ini gambarnya. Jadi ada sisi dalam dan sisi luar dipasang. Jadi bukan hanya luar saja atau dalam saja, tapi dia harus seperti dijepit, seperti sandwich gitu. Ada sisi luar, sisi dalam.
itu yang harus dipasang kawat ayam. Coba sebelah kanan. Nah, ini bentuk-bentuknya ketika dipasang. Gambarannya jadi ini rumahnya full tembok, kemudian dibalut dengan ferrosmen, termasuk yang layar ya, ampik atau sopi-sopi. Nah, ini juga di atas segitiga itu tembok, itu juga dipasang. Nah, itu kalau yang sebelah sini ini ada ukurannya, lebarnya apakah 25 cm atau ada yang 1 meter, ada yang 50, sisi dalamnya ada 38. Itu adalah lebarnya. Lebar terpasang pada sisi dinding yang seharusnya ada komponen strukturnya. Oke. Nah, ini yang diagonal juga lebarnya hanya 50 cm. Jadi kalau satu lembar kawat ayam itu biasanya 1 meter, itu bisa dibagi 2. Nah, itu untuk diagonal 50 cm, 50 cm. Ya, berikutnya ini sama detailnya. Jadi bawah yang harusnya ada slope dipasang. Coba di zoom yang kiri. Nah, ini yang antara pondasi yang harusnya ada slope sebelum ada bata, itu bisa dipasang kawat ayam. Lalu bagian atas juga bisa dipasang kawat ayam yang juga harusnya ada ring balok. Nah, ini yang penempatan pemasangan. Bagian dalamnya seperti ini, kemudian tadi ada bagian muka yang di atas, lalu bagian belakang. Oke, berikutnya. Nah, ini sama. Jadi detail gambarnya yang harus dipasang seperti apa. Berikutnya. Nah, ini pemasangannya. Jadi kawat itu dijahit. Jadi dinding itu harus dibor tembus, kemudian diikat. Jadi ketika dinding itu harus dibor dulu tembus, kemudian baru diberikan kawat untuk mengikat kawat ayam yang ada di dalam dan ada di luar. Nah, ini ada yang ini disebut terbesar nomor 1 gitu. Bawah. Nah, diikatnya bisa dengan paku payung, tempel-tempel, kemudian dijahit, diikat. Itu sebelumnya nanti dibor dulu. Nah, ini jadi bentuk silang-silang ini yang paling kanan, 2 kawat diikat ke 4 paku terdekat. Itu dulu, jadi direkatkan ke dinding tembok. Nah, jika rumahnya sudah diplester, berarti itu harus dikupas dulu. Plasternya dikupas, kemudian dipasangi dengan kawat ayam, lalu diplester kembali, ditutup kembali ininya. Oke, yang paling kanan ada. Nah, ini untuk yang pondasi itu berarti harus, kalau rumah sudah ada, biasa pondasinya sudah tertutup. Nah, itu harus digali, jadi ada ruang, jadi harus terikat pondasi dengan dinding. Itu baik di luar maupun di dalam. Jadi kalau yang di dalam sudah ada di plaster, ya itu harus digali dulu agar ada ikatan di pondasi dengan dinding dengan kawat ayam. Oke. Berikutnya. Nah, ini kawat ayam ini sudah diuji coba. Ini ada di Kobe dengan gaya gempanya 0,88 G. Itu dinding ampitnya. Jadi perbandingan yang sebelah kiri itu tanpa perkuatan ferrosmen, yang kanan itu dengan ferrosmen. Yang bawah ini dengan gaya gempa 2G, kalau yang di atas tuh 0,88 G gaya gempanya.
Oke, lanjut. Nah, ini kita juga pernah melakukan uji coba yang di Gorontalo tahun 2020. Ini pelaksanaan teman-teman, ada rumah yang sudah ada kemudian dipasang. Nah, ini kebetulan dibuat mall ya, dicetak untuk diagonal. Oke, berikutnya. Nah, ini dinding-dinding ini kalau sudah ada dinding di lubang-lubang ini agar mempermudah atau merekatkan tadi campuran plesteran. Sebelumnya juga ini ada yang dibor. Oke, berikutnya. Ini video bisa diklik. Masih bisa lihat virusnya dong, Mas? Hah? Masih bisa lihat virusnya Siapa? yang tadi yang saya lihat. Ya, ini video Silakan. animasi gambaran bisa dilepas Oh. ini. Nah, ini coba. Mau dorong gitu? Dicek dulu. Sepertinya nggak bisa diperbesar ya. Oh, bisa. Kalau ininya hanya utuh-utuh ya. Itunya pose ya. Apakah dari warna susu? Warna susu. Warna susu. Iya. Oke, jadi Pakai warna susu. jika ini seperti bangunan ini, jika dibobok kemudian ditambahkan dengan komponen beton, maka kita hitung dibandingkan dengan menggunakan verosemen, itu biayanya tereduksi sekitar 30 sampai 35%. Jadi kalau misalkan 20 juta, ini kebutuhannya hanya 14 sampai 15 juta. Itu sudah ke pembelian, kemudian dengan material, lalu plasternya itu reduksinya. Jadi ya lebih murah sedikit lah. Beda ya, beda.
produsen berarti ada dua apa namanya produsen semen maksudnya. Semen kan apa itu? Tapi mana apa jaringannya itu? Di pasar. Dari banyak di pasar. Oh yang kali ini uang sehat. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Andika. Kita akan mendengarkan beliau via Zoom. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan silahkan. Mungkin saat ini adalah pengenalan, nggak perlu sampai teknis, karena yang melakukan inputting untuk IBSPS adalah tim kesatkeran sebetulnya dari Ibu Musniat dan para Korkap Kabupaten Kota. Mungkin di sini ada 6 orang Korkap. Itulah yang concern terhadap IBSPS. Untuk ibu bapak yang dari dinas nanti mungkin akan lebih konsen ke Sibaru dan juga IRLH yang akan disampaikan oleh timnya Bu Dina setelah IBSPS ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bersama para Nika via Zoom. Zoom. Salam sejahtera, sehat kita semua. Mohon maaf Bapak dan Ibu lewat Zoom tidak hadir di tempat karena memang satu dan lain hal, tapi berharap dapat menyampaikan materi yang maksimal. Jadi sesuai dengan arahan Direktorat, Bapak Ibu sekalian, selain daripada kami akan sampaikan pemantauan dan evaluasi program IBSPS, kita lain perkenalan terhadap aplikasi IBSPS yang nantinya yang tadi juga Bu Dian sampaikan akan kami coba bahas bagaimana hubungannya dengan Sibaru dan IRLH seperti itu. Jadi sedikit saja disampaikan bahwa sistem informasi di rumah swadaya itu kurang lebih ada dua. Yang pertama itu rasanya teman-teman Korkap itu sudah banyak sekali tahu masalah Sirus. Jadi di mana Sirus itu berisi semua data dan informasi yang dibutuhkan di dalam rumah swadaya, mulai dari progres capaian, alokasi SK, list fasilitator, list Korkap, SKP Meta, list pejabat dan lain sebagainya. Semua data akan terasa ada di sana. Lalu yang kedua yang akan kita bahas siang hari ini adalah IBSPS, di mana IBSPS ini sebetulnya adalah suatu alat atau metode seperti itu ya, berbentuk aplikasi yang bisa di-download langsung di Google Play Store. Jadi seperti yang kita lihat di sisi kanan, Bapak Ibu sekalian, ada dua aplikasi. Yang pertama itu adalah IBSPS saja. IBSPS ini digunakan khusus untuk teman-teman TFL, yang menggunakan hanya teman-teman TFL. Yang kedua adalah IBSPS monitoring. Yang ketiga juga sebetulnya ada namanya IBSPS back office, tapi namanya bahwa itu sebetulnya adalah suatu aplikasi yang berbasis website. Nanti akan menjelaskan juga sedikit. Jadi jadi aplikasi ini IBSPS mempunyai kurang lebih dua fungsi utama. Yang pertama itu adalah verifikasi CPB. Nah ini nanti hubungannya dengan Sibaru dan IRLH. Yang kedua adalah dokumentasi pembangunan rumah penerima bantuan saat sudah SIM CPB sudah menjadi PB, nanti akan didokumentasikan berdasarkan form rapid assessment yang sudah kita ketahui bersama. Seperti itu. Jadi kita mulai satu-satu Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkatnya untuk aplikasi IBSPS atau aplikasi input data pelaksanaan IBSPS yang dilakukan oleh TFL saja.
Jadi yang mengisi data itu adalah TFL di lapangan seperti itu. Jadi fitur pertama yang rasanya sudah sangat banyak digunakan ini adalah verifikasi CPB. Jadi ada 6 syarat yang perlu kita sama-sama masukkan input datanya untuk mengetahui apakah si CPB tersebut layak menjadi PB atau tidak, layak menerima bantuan atau tidak. Yang pertama adalah KTP dan KK. Nah, KTP, nomor KTP utamanya ini akan kita sesuaikan dengan usulan CPB yang dikeluarkan melalui SK Direktur Rumah Swadaya. Nah, SK Direktur Rumah Swadaya, hemat saya, mohon untuk dikoreksi atau tidak saya keliru, itu didapatkan datanya dari data usulan, satu, kedua itu data IRLH dan Cibaru. Seperti itu. Jadi nanti sistem akan otomatis melakukan pengecekan apakah CPB yang diverifikasi adalah CPB yang sesuai dengan SK atau tidak. Seperti itu. Nah, disitulah hubungan antara IPSPS dengan Cibaru, IRL, dan data usulan. Seperti itu. Yang kedua adalah bahwa si CPB harus merupakan NPR, dibuktikan dengan penghasilannya yang harus di bawah UMP atau BPK. Yang ketiga adalah bukti kepemilikan terhadap tanah, dibuktikan dengan foto bukti tanah, apakah itu surat perjanjian, sertifikat, surat hibah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah belum pernah mendapatkan bantuan serupa selama 10 tahun terakhir. Yang kelima adalah komitmen CPB dalam bersuadaya, dan yang terakhir adalah bahwa rumah si CPB haruslah rumah tidak layak huni. Jadi kalau sudah rumah layak huni itu tidak akan layak mendapatkan bantuan menurut sistem. Seperti itu. Jadi ini adalah 6 syarat yang perlu di-input datanya dan sistem akan menyimpulkan apakah si CPB lolos verifikasi atau tidak berdasarkan 6 syarat. Apabila ada satu syarat saja yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka sistem akan menyatakan bahwa si CPB tidak lolos verifikasi menjadi PG. Seperti itu. Ini yang kami pikir sudah sangat banyak digunakan, juga di Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah dipakai cukup banyak. Nanti akan kita sampaikan datanya. Selanjutnya, yang kedua adalah tampilan form rapid assessment pada IBSPS ini untuk mendokumentasikan secara rinci pembangunan rumah penerima bantuan dari 8 tipe rumah. Dalam waktu dekat, minggu ini insya Allah akan kita upload ke Play Store, update cukup besar untuk IBSPS khusus untuk TFL, mulai dari rumah tembok, rumah semi tembok, kaliman panggung, sampai dengan rumah dengan struktur verosemen menggunakan wire mesh. Seperti itu. Nah, jadi masing-masing komponen itu kan dilihat mulai dari fondasinya, slope-nya, kolomnya, rimbaloknya, sampai dengan kecukupan minimum luas bangunan. Dan setiap komponen rumah ada checklist yang mesti diisi oleh teman-teman TFL untuk memastikan bahwa pembangunan rumah penerima bantuan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan berdasarkan masing-masing tipe rumah. Jadi ini adalah 2 fitur utama. Memang terkesan sedikit cuma 2, tapi sebetulnya masing-masing fitur ini sangat banyak isiannya, jadi memang harus menjadi perhatian khusus utamanya untuk masyarakat. Seperti itu. Yang kedua adalah IBSPS monitoring atau aplikasi pemantauan hasil input data yang bisa digunakan oleh ORKAP atau BPK, SNPT, Balai Direktorat sampai dengan pimpinan. Jadi pimpinan juga bisa buka aplikasi IBSPS monitoring. Cara masuknya itu menggunakan username dan password yang sama persis dengan Cirrus. Ini adalah salah satu integrasi yang sudah kita lakukan. Jadi satu username, baik itu di tingkat provinsi oleh teman-teman Satker, teman-teman BPK, ataupun di tingkat kabupaten kota melalui akun kontak Cirrus. Jadi di Cirrus tingkat kabupaten itu bisa digunakan juga username passwordnya di aplikasi IBSPS monitoring tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya memang ini menjadi salah satu dasar dalam teman-teman dalam melakukan monitoring. Jadi bisa melakukan random check kalau di meja kantornya tidak perlu lagi meminta data kontak terkait. Kalau kontak tidak data KTP, langsung saja buka aplikasi, bisa langsung lihat data di handphone masing-masing secara real time.
Seperti itu prinsip dasar IBSPS yang kita kembangkan. Ini sedikit saja kami sampaikan gambaran-gambaran daripada IBSPS monitoring, isinya detail-detail administrasinya, foto KTP, foto KK, nomor KTP, nomor KK, tahapan pembangunan rumah juga bisa dilihat langsung di IBSPS monitoring seperti itu. Selanjutnya kita bahas adalah IBSPS Back Office atau aplikasi IBSPS berbasis website. Jadi sebetulnya ini sama persis dengan IBSPS monitoring, cuma mempunyai fungsi tambahan. Untuk utamanya adalah pengambilan laporan melalui portal ibsps.perumahan.pu.go.id. Jadi teman-teman merekat utamanya kalau misalkan mau mengkompilasi data itu masuknya melalui TFL di masing-masing desa bisa aplikasi ini. Teman-teman di provinsi mau kompilasi data-data di provinsi yang bisa langsung menggunakan ini. Ekspornya itu seperti yang terlihat di layar. Misalkan pertama adalah ekspor data mentah. Maksud data mentah adalah semua isian di IBSPS bisa langsung terkompilasi menjadi bentuk Microsoft Excel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa banyak yang sudah mengisi foto fondasi, berapa banyak yang mengisi foto slope, siapa saja cara bantuannya, siapa saja penyerap bantuan dan lain sebagainya. Dan juga sudah kita siapkan ekspor verifikasi CPD berdasarkan format berita acara yang sudah disampaikan dalam teknis. Jadi tabulasinya sudah kita sesuaikan, ada nama, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, desa, kelurahan, kecamatan, sampai dengan hasil verifikasi seperti yang terlihat di layar. Jadi ada 6 syarat yang kita sampaikan tadi. Nanti sistem bisa secara otomatis melihat kalau ada satu saja tidak sesuai syarat, sistem akan menyatakan bahwa si CPB tidak lolos verifikasi. Kalau memang perlu dilengkapi, itu bisa dilengkapi setelah disampaikan bisa dilengkapi sehingga nantinya yang tadinya tidak lolos bisa berubah menjadi lolos. Karena banyak sekali kasus di mana saat verifikasi mungkin bukti tanahnya itu masih ada di kantor BPN, masih ada di kantor pertanahan, sehingga belum bisa didokumentasikan, tapi sudah dicapai duluan. Jadi mungkin 2-3 hari setelahnya sudah ada surat tanah lalu dokumentasikan, disubmit kembali nanti bisa muncul hasil bahwa si CPB tersebut lolos. Seperti itu. Lalu di kolom paling kanan juga kami sudah siapkan satu fasilitas, satu fitur untuk mencocokkan hasil verifikasi CPB teman-teman TFL di lapangan dengan usulan data CPB yang dikeluarkan melalui SK Direct. Rumah swadaya yang diambil dari BRTLK, Cibaru maupun usulan Bupati Goa. Seperti itu. Nah itu perkenalan Bapak Ibu terkait IBSPS. Singkat saja dari kami. Selanjutnya kami coba sampaikan evaluasi pemantauan dari hasil penggunaan IBSPS di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama untuk verifikasi CPB. Jadi SK dari Rumah Swadaya yang sudah di-upload di Sirus itu sebanyak 2040 jumlah usulan CPB. Yang kita verifikasi sampai dengan kemarin adalah 2226. Jadi sebetulnya lebih banyak sampai dengan 109% sebelum sudah diverifikasi. Mungkin analisa kami ini banyak diverifikasi apabila sudah ada pengganti. Jadi satu diverifikasi ternyata si CPB mundur, lalu diverifikasi penggantinya sehingga jumlahnya itu lebih banyak. Seperti itu. Yang kedua, data yang dapat dilihat bahwa 59% CPB diverifikasi itu sesuai dengan nomis BNPK yang dikeluarkan oleh SK Direktur Rumah Swadaya. Jadi 41%-nya kurang lebih itu tidak sesuai. Nah ini yang perlu menjadi perhatian bersama juga, apakah banyak penggantinya ataukah memang data IRTLK atau Cibaru itu perlu diperbaharui atau seperti itu. Lalu yang ketiga dan keempat, kalau kita ini evaluasi pemantauan teknis bahwa memang 2-3 minggu awal banyak sekali pertanyaan masalah verifikasi CPB menggunakan IBSPS, tapi setelah 2-3 minggu sudah tidak lagi pertanyaan. Kami pikir teman-teman di lapangan sudah mulai terbiasa dan kami sangat bersyukur apabila memang sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi IBSPS seperti itu. Jadi
untuk verifikasi CPB Bapak Ibu sekalian, sudah ada satu fasilitas juga yang kami siapkan bahwa hasil isian di aplikasi Mantap Pendaftar bisa secara otomatis dikonversi menjadi suatu bentuk PDF yang sudah langsung siap cetak, seperti yang ada di layar sebelah kiri. Jadi sudah terchecklist otomatis, foto-foto yang sudah masuk bisa langsung dicetak. Seperti ini yang kami pikir, kami sangat berharap bisa menggunakan teman-teman di lapangan, jadi nggak perlu lagi ngisi satu-satu secara manual, tinggal klik satu jadi PDF, bisa langsung siap cetak, masukkan jadi lampiran proposal seperti ini. Lalu kami juga sampaikan pencapaian persentase keterisian setiap dokumentasi dalam verifikasi CPB. Kami coba ambil contoh di foto depan rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata level mengisinya sampai ke 99,36%, lebih tinggi daripada rata-rata nasional, yaitu 81%. Jadi 99% CPB-nya verifikasi ada tahap tertentu. Contoh lainnya slow itu 44% di Sulawesi Tenggara, di nasional 19%. Jadi memang ini angkanya cukup rendah. Ini yang hemat kami bahwa masih banyak RT-RT di Sulawesi Tenggara maupun nasional yang memang belum punya slow. Ini yang kami coba tanya, apakah data yang rendah ini karena TFL tidak tahu slow itu apa, atau TFL itu malas, atau TFL itu apa, atau memang rumahnya nggak punya slow. Ternyata memang banyak sekali itu masukan bahwa rumahnya memang tidak punya slow, jadi tidak bisa diisi dokumentasinya. Oke. Serta komponen-komponen rumah lainnya sudah kami sampaikan di sini. Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Tenggara sepertinya angka keterisiannya semua di atas rata-rata nasional. Ini yang cukup baik, yang sangat kami apresiasi bahwa Indonesia BSPS sudah lebih efektif dibandingkan rata-rata pencapaian nasional. Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan data penerima bantuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi data penerima bantuan di BSPS itu diambil langsung dari data penerima bantuan yang telah diinput di SIRUS melalui SKPPK yang sudah diterbitkan. Jadi di SIRUS itu ada 1.899 penerima bantuan di Sulawesi Tenggara. Di USPS terbacanya itu 1.951 seperti itu. Jadi ada lebih justru, bukan kurang tapi lebih. Jadinya cukup banyak kasus di sini bahwa adanya data-data PB yang global masuk ke BSPS. Naiknya apabila nanti kembali lengkap, mungkin apabila menemukan data yang data jumlahnya itu melebihi data yang seharusnya misalkan harusnya 40 tapi ternyata di aplikasi masuk 50, nah ini bisa disampaikan ke kami tidak cukup. Tapi satu yang cukup baik untuk kami adalah kalau lebih berarti ya tidak ada yang kurang gitu. Jadi tidak ada PB yang tidak masuk walaupun memang ada global. Cukup banyak daerah yang masih PB-nya di BSPS itu di bawah daripada jumlah SIRUS, berarti masih ada PB yang belum terserap dari BSPS. 95% kasusnya itu karena ada kesalahan penulisan KTP. Jadi yang harusnya KTP 16 digit salah tulis jadi 15 digit, jadi secara sistem itu tidak terbaca. Jadi memang kesalahan-kesalahan penunjukan yang berdampak ke dalam sistem. Tapi silakan hubungi kami apabila memang ada pertanyaan, keluhan, masukan, nanti akan tidak sedikit cara langsung. Mungkin demikian, Bapak Ibu, sedikit materi terkait BSPS, pengenalan dan pemantauan eksekusinya. Saya pikir pengalaman kami akan jauh lebih efektif apabila kita juga berdiskusi secara langsung. Bapak Ibu di Direktorat sudah membuat satu working group di BSPS dan SIRUS yang bisa kita jadikan wadah untuk kita berdiskusi bersama. Sampaikan saja pertanyaan misalnya atau japri saya juga boleh, nanti akan kami tidak mungkin demikian Bu Dian yang bisa kami sampaikan. Kami terbuka apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Andrika untuk paparannya. Silakan mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan seputar dengan IBSPS. Mungkin dari Korkap Kabupaten Kota. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Korkapnya mana ya?
3, 4, 5, satu lagi kayak ibu-ibu ya, 6. Oke, Pak Randika bisa dilihat ya kalau misalnya IPSPS yang dari 6 korkap ini apa sudah masuk atau belum ya? Gimana Bu? Dari Sultra ini kan ada 6 korkap wilayah. Sebetulnya ada 8 kabupaten kota ya. Apakah ini semua sudah masuk ke dalam IPSPS? Sudah masuk Bu, justru yang itu tadi kami sampaikan justru berlebih. Jadi kalau itu rasanya ada yang double. Nah kalau double itu nanti bisa kita hapus double ya. Kalau double biasanya ada yang anomali yang kondisi Rusia sehingga masuknya itu double ke sistem IPSPS. Jadi semua sudah masuk, sekali ini justru malah berlebih. Oke, menurut Pak Randika, ternyata angkanya itu lebih dari yang ada di alokasi, kemungkinan diisi double. Jadi mohon Bapak dan Ibu dari Korkap bisa mengecek kembali mana yang double dan mendelete yang double tersebut. Oh ya Bapak dan Ibu, ada arahan juga memang dari pimpinan. Kami yang masuk ke dalam IPSPS baru sebagian besar adalah data-data input saja, belum data progresnya. Jadi dimohon untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi progres fisik atau pelaksanaan BSPS di IPSPS. Mungkin mulai minggu depan tim kami dari wilayah 3 akan melihat kualitas dari data-data yang Bapak Ibu masukkan ke dalam IPSPS. Lalu akan memberikan feedback untuk perbaikan data-data yang masuk ke dalam IPSPS itu sudah sesuai atau belum. Itu saja. Ada lagi Pak Randika? Dari kami sudah Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan saja, monggo. Oke, silakan ada pertanyaan dulu mungkin dari Korkap Kabupaten Kota. Oh, oke, silakan Pak. Bapak dari mana instansinya? Lalu pertanyaannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ngaleste, koordinator Kabupaten Mun. Sedikit Parandika bahwa dari awal bulan Maret, April, Mei sampai saat ini terkait dengan IPSPS ini memang cukup menguras energi kawan-kawan yang ada di lapangan saat ini, karena sempat terjadi penginputan kembali di bulan 5 kemarin. Setelah dilakukan penginputan, ternyata inputan yang sebelumnya itu tidak terbaca kembali, harus dilakukan penginputan kembali lagi. Sementara kami koordinasi dengan tenaga ahli konstruksi bahwa IPSPS itu terhubung dengan Sirus. Jadi kami berfokus untuk mengisi aplikasi Sirus semua jumlah sesuai dengan jumlah kuota kami yang ada di masing-masing kabupaten. Terus untuk progres fisik di kami bahwa dari proses yang ada foto 0, foto 30, foto 100, itulah kami kemarin berfokus pada Sirus. Nah, ternyata di kemudian bahwa aplikasi IPSPS ini tidak terkoneksi langsung terkait foto untuk yang di IPSPS. Oleh itu kami seperti tadi bahwa foto progres itu belum semua kami input, tapi fokus pada foto yang ada di aplikasi Sirus saat ini. Mungkin itu cukup dari saya, Pak Randika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Pak Randika langsung dijawab saja ya Pak ya. Tadi Ya, ada katanya penginputan kembali ya. Ya, makasih Bu Pak. Silakan, Jadi Pak. memang begini Pak, memang cukup spesial ya penggunaan IPSPS tahun 2021, karena kami juga sangat meyakini bahwa kita semua masih dengan proses adaptasi. Jadi salah satu kendala utama yang selalu kami sampaikan di setiap kesempatan itu adalah kita masih mengembangkan aplikasi, sedangkan kita juga sambil menggunakan seperti itu. Jadi salah satu contoh yang tadi Bapak sampaikan ya, foto 0, 30, 100. Nah ini kita masih mencari formulasi terbaik. Apakah baiknya itu di Sirus atau di IPSPS saja? Nanti Sirus tinggal membaca hasil daripada IPSPS seperti itu. Nah ini yang sedang kami dari KNP kami coba sampaikan ke tim teknis di direktorat. Kami sudah sampaikan beberapa saat yang lalu, kemarin juga kami sempat diskusi.
rencananya foto 030-100 nantinya akan dipostingkan di Sirus. Seperti itu. Jadi kami menghindari adanya duplikasi data atau redundansi pengisian data seperti itu. Jadi dalam waktu dekat kan form assessment ini akan masuk di IBSPS. Di minggu ini insya Allah akan kita masukkan ke Play Store. Jadi IBSPS akan digunakan punya fungsi khusus untuk verifikasi CPB dan mendokumentasikan detail pembangunan rumah melalui form rapid assessment. Untuk foto 030-100 kami sedang menunggu konfirmasi akhir untuk difokuskan saja di Sirus seperti itu. Tapi kami akan selalu update perkembangannya Pak dari IBSPS. Semoga dalam minggu ini kita mendapatkan jawaban yang jelas untuk pelaksanaan BSPS di sisa tahun 2021. Mungkin seperti itu Pak. Semoga jawaban. Oke, baik Pak Randika. Sudah menjawab ya Pak ya? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin mumpung ada pengembang sistem dari IBSPS, dari Bapak Korkap, siapa tahu ada kesulitan-kesulitan. Karena saya lihat juga Bu Musniar cukup banyak juga ya, ada di grup IBSPS bertanya beberapa hal-hal teknis gitu. Mungkin Bapak dari Korkap ada yang mau langsung ditanyakan kepada Pak Randika. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak Randika untuk waktunya, untuk paparannya juga, semoga bermanfaat buat kita semua. Halo, ya. Terima kasih Ibu. Ya Bu. Iya, terima kasih Pak Randika. Bapak dan Ibu, demikian memang paparan dari salah satu sistem yang digunakan oleh Direktorat Rumah Swadaya terkait dengan pelaksanaan BSPS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, Pak Randika, terima kasih banyak. Mungkin bisa live ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, beri aplaus dulu buat Pak Randika. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu mengenai elektronik rumah tidak layak huni yang akan disampaikan oleh Ibu Dina. Ibu Dina sebentar lagi akan kesini. Mungkin sebelum kita mulai acara kita, Bapak dan Ibu silahkan persiapkan PC-nya atau device-nya. Kalau misalnya perlu aliran listrik, silahkan dimasukkan, disambungkan dulu dengan aliran listriknya, karena kita akan langsung melakukan pemuktakiran data, di mana Bapak dan Ibu kemarin diminta di dalam undangan membawa atau mempersiapkan data-data sesuai dengan format yang kami lampirkan di dalam undangan. Berdasarkan data tersebut, kita akan updating data-datanya. Kami juga dari Direktorat sebetulnya mengapresiasi untuk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena sebagian besar itu sudah cukup aktif ya, bahkan sangat aktif dalam melakukan inputting data rumah tidak layak huni. Dan sekarang kita akan melakukan pemuktakiran, dan memang ada kebijakan juga arahan dari pimpinan bahwa data-data tersebut diharapkan dapat berintegrasi dengan data-data dari daerah kumuh. Tadi ada Ibu Bapak juga diminta untuk mengumpulkan SK kumuh. Ada beberapa kabupaten yang belum mengumpulkan di depan. Diharapkan nanti bisa dikumpulkan, yaitu Buton Utara, Muna Barat, dan Konawe Kepulauan. Iya Pak? Oh, sudah ada di email ya? Oke, dari Muna Barat. Oke, Muna Barat ada di email. Yang dari Muna ada? Oh, Bapak sudah menyampaikan SK Pak? Oh, kenapa? Iya, SK kumuh Pak. Oke, ditunggu ya Pak. Dari Buton Utara? Oke, sebentar lagi. Konawe Kepulauan? Ada dari Konawe Kepulauan? Sudah menyampaikan SK kumuh? Oh, via email? Oh, oke. Bisa dicek. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa menyiapkan dulu connectionnya sama internetnya sambil kita menunggu Ibu Dina untuk hadir.
Di sini Ibu Dina akan ditemani oleh dua rekannya, yaitu Ibu Trias dan juga Bapak Ardi. makanya mereka masuk ke satu kan. Kan habis kota aku bangun itu loh, habis kota kelas SD-nya kan kita yang chat kalau tetap ada di tentara gitu cara masuk desa. Iya patung udah diberdiri Di bagian itu rumah semua dalam iya dalam kawasan ada sesuatu pasti sama tanpa tutup pelajar banyak tadi cek tetapi saja kan sebangun rumah. dengan badan rumah dengan masjid itu. Iya, kan ada dua masjid. Satu sudah dicek, satu belum, nah yang belum itu kan dana itu dari The recording has stopped. iya dana itu yang dia menyumbang itu. Berapa kita sih? Biar itu kayaknya nanti kita mengusul Koordinator di kedalaman dia. Soalnya ini masuk ke kalau begitu kan dia langsung lebih baik masih dekat-dekat ya kan. di kedalaman dia masih Nanti salah. Oke, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bu Dina sedang ada panggilan dari Jakarta, kita akan coba dulu untuk teknisnya. Bapak dan Ibu, ini dari Bu Trias. Apakah Bapak dan Ibu ada yang belum mendapatkan akun atau login ke dalam web dari IRTLH? Ada yang belum? Kalau belum akan kami sampaikan sekarang. Ada yang belum? Kabupaten mana Pak? Mana? Konawe. Oke, Kabupaten Konawe. Ada lagi yang belum mendapatkan? Dari mana Pak? Buton Selatan, Bapak? Buton Tengah. Konawe, Buton Selatan, Buton Tengah. Oke, sebentar. Nanti akan didiskusikan oleh Bu Trias dan juga Pak Arti. Bapak dari Wakatobi. Oke. bisa ternyata jauh dari Wakatobi di belakang, satu lagi dari Buton ya. Silakan Pak, maaf mengangkat tangan. Satu lagi di sini ya. Paling sih baru jadi subsidi. Iya baru. Wakatobi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Dina sudah di sini bersama kita. Nanti kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan akses, silakan mengangkat tangannya, akan didistribusikan aksesnya. kan ketua di seberangnya tuh. Di seberangnya itu tuh ketua. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, sesi yang
Ketiga yaitu pendataan rumah swadaya melalui aplikasi IRTLH dan mekanisme pengusulan program perumahan melalui aplikasi Sibaru yang akan disampaikan oleh Sukor pendataan yang yaitu Ibu Dina. Silakan kepada Ibu Dina kami persilakan. Kami juga persilakan untuk Pak Ardi dan Bu Trias yang akan mendampingi Ibu Dina. Silakan Bu Dina untuk masuk ke podium. Nanti akan ada Bu Trias dan juga Pak Ardi yang akan membantu dalam pemutakiran data IBSPS, IRTLH maaf. Saya kayak gimana? Saya minta passwordnya. Mohon izin Pak Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hadir kembali dalam acara rapat terkait pendataan rumah tidak layak huni yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Subdit Wilayah 3 Direktorat Rumah Swadaya. Yang kami hormati Pak Weli selaku Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Rumah Swadaya, Muniar PPK Rumah Swadaya BFK Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati juga dari Kepala Seksi Balai P2P wilayah Sulawesi 2. Terima kasih atas kehadirannya, dan Bapak Ibu sekalian dari pemerintah Kabupaten Kota, OPD Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Dina selaku Subkoordinator Verifikasi Data Direktorat Rumah Swadaya, yang dalam hal ini kami mengampu terkait fungsi pendataan rumah tidak layak huni dan verifikasi data usulan bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya. Untuk kesempatan kali ini saya hadir ke sini bersama tim, ada Bu Trias di depan dan juga ada Pak Ardi. Nanti kita akan sama-sama melakukan pendampingan teknis bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini yang hadir operator ya Bu Dian ya. Jadi operator nanti kita bisa langsung melakukan inputting data, kesulitannya apa, bisa langsung hari ini sampai malam kita buka kliniknya. Mudah-mudahan diselesaikan segala permasalahan terkait inputting data RTLH pada aplikasi IRTLH. Dan ini saya kasih pengantar dulu sedikit terkait dengan hal-hal prinsip dan konsep kebijakan pendataan rumah tidak layak huni yang diambil oleh kami Direktorat Rumah Swadaya, dan juga keterkaitan dengan pengusulan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya pada aplikasi Sibaru. Saya hanya mencermati hal terkait Sibaru sedikit ya, tapi nanti untuk lebih banyaknya kita fokus kepada aplikasi IRTLH terkait pendataannya. Oke, next. Yes, oke. Di outline-nya nanti saya akan sampaikan ada 4 hal terkait indikator, kemudian pendataan rumah tidak layak huni, dan kita akan tampilkan data RTLH pada aplikasi RTLH dan juga pengusulan kegiatan SPS melalui Sibaru. Ini hal yang sudah pasti Bapak Ibu pahami bersama terkait dengan arah dari kebijakan RPJMN yang memang mengalami pergeseran target dari indikator yang semula
penekanannya untuk penanganan backlog perumahan menjadi penanganan rumah tidak layak huni. Target kita sebanyak 70% rumah di Indonesia dalam kondisi memiliki akses terhadap hunian yang layak. Next. Jadi indikatornya, sorry Mbak Grace, balik lagi. Ini memang indikator 4 hal indikator yang dituangkan dalam SDGs, yaitu ketahanan konstruksi, akses air minum, akses sanitasi, dan kecukupan luas atau luas per kapita. Ini menjadi dasar kami dalam melakukan pembobotan dan kriteria data pada IRTLH. Dan ini menjadi satu dasar untuk penanganan rumah tidak layak huni di Direktorat Rumah Swadaya. Ini kami tampilkan Bapak Ibu sekalian hasil dari data BPS yang diambil dari hasil Susenas 2019-2020. Jadi memang secara global BPS itu memiliki data hunian akses rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sudah mereka data melalui Susenas. Tapi data itu merupakan data makro yang bisa digunakan untuk dasar kebijakan perencanaan penanganan rumah tidak layak huni. Tapi kami di aplikasi IRTLH kami mengharapkan target yang harus diupdate dalam aplikasi tersebut bicaranya datanya lebih mikro. Jadi memang kondisi BNPA secara identitas pemilik rumah atau pemilik lahan, kemudian kondisi rumah yang kita nilai kelayakannya berdasarkan kriteria indikator rumah layak huni yang tadi kami sampaikan. Jadi secara data makro terhadap data BPS ternyata ada 33,23% akses terhadap hunian yang tidak layak. Jadi kami mencoba menghitung secara logik. Jadi kalau di Sulawesi Tenggara sebenarnya akses terhadap hunian yang layak adalah sekitar 66%, artinya ada sekitar 33% secara makro kondisi hunian yang memiliki akses yang tidak layak kira-kira sekitar 33%, atau tadi kita hitung sekitar 9 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir karena ini bicaranya lebih kepada data makro. BPS itu menilai masih dalam tataran yang lebih general gitu. Jadi seluruh indikator yang tadi saya sampaikan, ada 4 indikator, menjadi kunci untuk penilaian hunian yang tidak layak. Jadi ketika bicara satu indikator saja tidak dimiliki oleh satu rumah, jadi dia akan terhitung seluruhnya menjadi rumah tidak layak huni. Makanya secara nasional jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan data BPS dari Susenas itu ada sekitar 29 juta, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah diinformasikan dalam forum-forum rapat antar kementerian dan lembaga dari Kementerian PUPR dan juga dengan Bappenas seperti itu. Nah ini kita mencoba meneliti, menyiapkan sebuah aplikasi agar data-data tersebut bisa tersampaikan lebih detail seperti itu. Oke, next. Ini tentang pendataan RTLH dan pengusulan BSPS. Ini perlu kami sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah beberapa Bapak Ibu sekalian sudah menjadi bagian dari penanganan rumah tidak layak huni, dan terus-menerus kami ingatkan kembali terkait dengan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang 1 nomor 11 Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Itu ada tugas pemerintah daerah. Yang pertama terkait dengan pendataan rumah, perencanaan dan kemitraan. Yang pertama menyusun rencana pembangunan dan pengembangan PKP, kemudian mengalokasikan dana atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. Yang ketiga pendampingan. Ini selanjutnya selain ada tugas dari pemerintah daerah,
Ada juga kewenangan dari pemerintah daerah berdasarkan acuan terhadap kegiatan pendataan rumah, perencanaan dan kemitraan. Yang pertama, Mbak Grace di kewenangan. Jadi yang pertama menyusun dan menyediakan basis data PKP, yang kedua memberdayakan pemangku kepentingan, dan yang ketiga memfasilitasi kerjasama. Jadi mudah-mudahan kami dari Kementerian PUPR sebenarnya sudah mengakomodasi pembentukan pokja-pokja di setiap provinsi yang digawangi oleh Direktorat SSPP. Ini mudah-mudahan di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memiliki pokja perumahan dan kawasan permukiman, biasanya dikomandoi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi. Oke, next. Nah, ini kami memberikan penjelasan kembali terkait dengan aplikasi YRTLH. Jadi setiap tahun kami mencoba menyiapkan pengembangan pengembangan sistem aplikasi yang memang bisa mengakomodasi kebijakan secara nasional dan juga kebijakan secara daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi mendatangi YRTLH adalah sebuah sistem aplikasi yang berbasis web, Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan dengan aplikasi tersebut kita bisa mengelola data rumah tidak layak huni sehingga menjadi akurat, valid, terkini, dan terpercaya. Alamat situs web yang Bapak Ibu sekalian bisa tuju adalah data.rtlh.perumahan.pu.go.id. Jadi aplikasi YRTLH ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Direktorat Rumah Swadaya sejak tahun 2016. Jadi historinya, kalau boleh saya cerita sedikit, ketika kami mengembangkan aplikasi YRTLH, semua data berdasarkan data TMP2K, data BDT dari TMP2K itu kami sampaikan dalam aplikasi dan masing-masing kami laporkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk melakukan validasi terhadap data-data TMP2K tersebut. Nah, tapi dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2021 ini, ternyata data TMP2K tersebut kan sudah sangat tidak valid ya Bapak Ibu sekalian, dan keakuratannya pun sangat kecil, dan kita mencoba melakukan sebuah terobosan dengan melakukan inovasi melalui pengembangan sistem aplikasi YRTLH, di mana pemerintah kabupaten kota yang melakukan pengisian terhadap data-data rumah tidak layak huni yang memang menjadi sebuah basis data basis data rumah di masing-masing wilayah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini kami sampaikan terkait dengan siapa yang menggunakan YRTLH. Jadi siapa-siapa yang memiliki akun YRTLH, yang pertama tentu saja ada OPD PKP Kabupaten Kota. Di sini sampai dengan saat ini kami melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Perumahan, Dinas Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, atau memang yang menjadi bagian tusi perumahan di dalam dinas tersebut. Jadi seluruhnya saya pikir bukan Bapeda ya, jadi memang masih di dinas yang memiliki tusi untuk terkait dengan perumahan. Walaupun dalam rapat-rapat koordinasi kami selalu menyampaikan untuk menyamakan data dalam satu wilayah kabupaten kota, karena ternyata dalam satu rapat koordinasi kita pernah mengumpulkan dari dinas dan juga dari Bapeda, ternyata belum memiliki satu data yang sama, dan di situ kami mencoba mensinkronkan. Hendaknya, karena memang ada amanat dari Perpres 13 tahun 2019 tentang satu data, bahwa seluruh kabupaten kota kita harapkan memiliki satu data, terutama terkait data perumahan. Dan dalam hal ini memang OPD untuk pengguna akun di aplikasi YRTLH kami serahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kota. Okay. Next. Yang kedua, kami sampaikan akun juga Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah provinsi. Jadi tugas yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan membaca langsung yang tadi terkait dengan monitoring data, kemudian juga terkait dengan monitoring data program penanganan
bantuan. Dan ini merupakan salah satu dari pengembangan sistem yang kita lakukan pada tahun 2021 ini. Jadi selain kita melakukan update data RTLH, terus yang kedua kita juga melakukan update data penerima penanganan RTLH. Kalau dari DSPS kita punya datanya, Bapak Ibu sekalian, dari berdasarkan NIK kita bisa mengupdate data yang sebelumnya RTLH menjadi RLH atau rumah layak huni. Nah ini kan untuk data-data yang dilaksanakan penanganan RTLH baik melalui APBD provinsi, APBD kabupaten kota, ataupun melalui DAK, atau juga ada kegiatan-kegiatan CSR lainnya, kami tidak memiliki data tersebut. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa melakukan updating data terkait dengan penerima bantuan penanganan rumah tidak layak huni. Nah, nanti akan kami sampaikan kenapa hal ini diperlukan. Tentu saja terkait dengan capaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi secara nasional kita perlu memiliki sebuah data yang sama sebenarnya, berapa kinerja per masing-masing kabupaten kota atau provinsi dalam hal penanganan rumah tidak layak huni. Walaupun di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah bukan merupakan bagian dari SPM seperti itu. Oke, next. Nah ini yang ketiga, mulai tahun anggaran 2020 Kementerian PUPR Ditjen Perumahan membentuk balai perumahan di 19 wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kami mengharapkan tim balai, kita ada kepala seksi balai yang bisa melakukan monitoring data rumah tidak layak huni dan juga monitoring data program penanganan rumah tidak layak huni dan penerima bantuan. Tapi memang sampai dengan saat ini kami pernah melakukan, ini sekalian informasi kepada tim balai, kita pernah melakukan, kami dari Direktorat Humas Swadaya pernah menyampaikan kepada Kepala Balai untuk menyampaikan nama operator untuk yang bertugas memonitoring data RTLH pada aplikasi RTLH. Ternyata belum semua balai menyampaikan nama-nama tersebut ke kami. Jadi sampai dengan saat ini pun pelaksanaan pendampingan teknis kepada tim balai memang belum kami lakukan, kira-kira seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat akan kami lakukan untuk mengumpulkan seluruh tim dari balai P2P yang ada di Ditjen Perumahan. Oke, next yang keempat, tentu saja di Direktorat Humas Swadaya kami menyampaikan akun masing-masing wilayah yang bisa melihat data per wilayahnya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Jadi mulai tahun 2020 Ditjen Perumahan Direktorat Humas Swadaya membagi seluruh tusi sesuai dengan SOTK Permen PUPR 13 tahun 2018. Jadi membagi 3 wilayah. Jadi wilayah 1 yaitu ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, wilayah 2 ada di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali, terus yang di wilayah 3 ada di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua Barat. Jadi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini ada merupakan bagian dari wilayah Pak Wedi, Pak Sutri wilayah 3 dan salah satu subkoordinator wilayah Sulawesi ada Bu Dian Mangiring. Jadi yang pertama kita teman-teman di Direktorat Humas Swadaya melakukan monitoring data RTLH, kemudian monitoring data penanganan RTLH dan penerima bantuan, kemudian ini yang terkait dengan manajemen pengguna dan juga verifikasi data calon penerima BSPS dan juga beberapa hal terkait dengan publikasi seperti itu. Oke, next. Nah ini tahapan pendataan rumah tidak layak huni melalui aplikasi RTLH. Mungkin kami sampaikan ini sangat sesederhana mungkin. Jadi kita menciptakan aplikasi itu sebenarnya yang paling utama adalah user friendly. Jadi gampang digunakan, mudah dipahami, kira-kira seperti itu pemahamannya. Dan sampai dengan saat ini kami pun belum akan merencanakan menjadi sebuah aplikasi
yang bisa Bapak Ibu buka di smartphone. Jadi kita masih menyusun sebuah aplikasi pendataan yang berbasis web, karena berbeda dengan IBSPS, kegiatan ini lebih kepada kami dari Kementerian PUPR lebih kepada melakukan pembinaan teknis terkait dengan hal-hal pendataan seperti amanat dari Undang-Undang 1 tahun 2011 yang tadi saya sampaikan seperti itu. Kalau memang hal-hal yang terkait dengan seperti hal yang tadi disampaikan oleh Pak Andika, IBSPS memang di dalam bentuk aplikasi mobile seperti itu. Jadi masing-masing TFL memiliki tugas dan tugas untuk melakukan updating data berdasarkan hasil data monitornya seperti itu. Jadi kita masih mengembangkan sistem aplikasi RTLH berbasis web dengan tahapan yang pertama kita sampaikan kuesioner. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin menugaskan pendata RTLH untuk melakukan survei secara langsung ke lapangan. Terus yang kedua, kita melakukan rekapitulasi melalui data Excel yang sudah kita sampaikan formatnya. Di dalam satu format, dalam satu file ada sekitar 111 data. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan BNBA lebih dari 111, tentu saja ada beberapa file yang harus disiapkan. Dan yang ketiga adalah input data aplikasi seperti itu. Jadi memang bukan satu kendala, jaringan internet itu tidak menjadi kendala ketika melakukan updating data pada aplikasi RTLH, karena kita sistemnya offline dan online, kira-kira seperti itu. Jadi ketika datanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam aplikasi, ya diberesin dulu Excel-nya. Ketika data sudah siap, baru cari jaringan internet, tinggal update. Sesimpel itu memang. Tapi yang agak sulitnya mungkin ya yang saya pahami ya, sampai dengan mulai tahun 2018 saya menggeluti hal pendataan ini lebih kepada sebenarnya lebih banyak terkait dengan anggaran, kira-kira seperti itu untuk anggaran melakukan pendataan. Tapi mulai tahun 2020 sebenarnya kami dari Direktorat Humas Swadaya ada tugas tambahan kepada TFL BSPS untuk melakukan pendataan RTLH sekaligus melakukan updating pada aplikasi RTLH. Nah itu sebenarnya inovasi-inovasi yang kami lakukan di Direktorat Humas Swadaya, bagaimana caranya bisa mendorong penciptaan data RTLH yang lebih mutakhir dengan menggunakan aplikasi RTLH seperti itu. Next. Nah ini kuesioner ada sekitar 37 isian, 17 isian terkait dengan identitas dan secara status kepemilikan, dan sisanya 20 isian terkait dengan penilaian kondisi rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa pendataan rumah tidak layak huni itu outputnya itu bukan rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, kira-kira seperti itu. Nomenklatur tersebut kami gunakan pada aplikasi Rutena terkait dengan aplikasi untuk bencana. Jadi kita punya aplikasi di Dijen Perumahan, memiliki aplikasi untuk menghitung secara cepat berapa jumlah rumah yang terkena dampak dari bencana. Dan itu memang outputnya di situ ada rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Di aplikasi RTLH output yang harus dinilai adalah terkait dengan penilaian kelayakan rumah, mulai dari layak, menuju layak, agak layak, tidak layak, dan kurang layak. Seperti itu. Kita ada 5 range. Nah nanti Batres juga akan menampilkan modul scoring penilaiannya, kira-kira seperti itu. Ini hal-hal yang memang berbeda, pengembangan sistem yang kami lakukan di tahun 2021 ini. Oke, nanti secara jelas kita bisa langsung berinteraksi nanti ya Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah ini terkait dengan metode penilaian IRTLH. Tentu saja ini salah 3 lagi Pak. Tadi saya sudah sampaikan salah 1, salah 2, ini salah 3 lagi ya. Kita kembangkan sistem IRTLH-nya untuk
bisa mengakomodasi kebijakan Direktorat Rumah Swadaya dalam hal menilai BNBA mana yang lebih prioritas untuk ditangani seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya BNBA yang Bapak Ibu isi itu nanti akan mengeluarkan nilai scoring seperti itu. Nah, ini metode penilaiannya tentu saja berdasarkan kebijakan persyaratan rumah layak huni berdasarkan Kemenkeu Prasyon 403 2002, kemudian ada Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang ketiga kriteria SDGs, dan juga yang terakhir itu kalau nggak salah SNI 2738 2017 tentang tata cara penempatan septic tank. Jadi di sini kita mengatur terkait dengan ketahanan konstruksi, nilainya itu 50 atau 0,5, kemudian akses air minum 20%, akses sanitasi 15%, dan yang terakhir ada luas lantai per kapita 15%. Nah, ini kita breakdown Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami sampaikan 4 hal ini adalah merupakan indikator. Indikator itu belum bisa terukur secara